Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang untuk anak kelas 2 IPA. Hari ini kita akan belajar matematika peminatan. Pada bab 1, materinya yaitu tentang persamaan trigonometri. Namun untuk hari ini Ibu akan membahas materi prasyarat sebelum kita masuk ke persamaan trigonometri. Pada persamaan trigonometri ada beberapa kegiatan pembelajaran yang nanti akan kita pelajari, yaitu yang pertama ada tentang persamaan trigonometri dasar, di mana nanti kita akan membahas tentang sin X sama dengan sin alfa, kemudian cos X sama dengan cos alfa, dan tangen X sama dengan tangen alfa. Itu untuk kegiatan pembelajaran pertama. Kemudian untuk kegiatan pembelajaran kedua kita akan membahas tentang persamaan trigonometri sin X sama dengan A, kemudian cos X sama dengan A, dan tangen X sama dengan A. Untuk kegiatan pembelajaran 3 kita akan membahas tentang persamaan trigonometri dalam bentuk kuadrat, yaitu sin kuadrat X, cos kuadrat X, dan tangen kuadrat X. Adapun kompetensi yang harus dicapai oleh siswa pada bab 1 ini yaitu menjelaskan dan menentukan penyelesaian dan persamaan trigonometri, kemudian memodelkan dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan trigonometri. Untuk tujuan pembelajaran pada bab 1 ini, siswa dapat menentukan himpunan penyelesaian persamaan trigonometri, dan siswa dapat memodelkan masalah konseptual ke dalam persamaan trigonometri. Nah, Ibu ambil contoh aplikasi trigonometri dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, kita sering melihat seseorang sedang mengukur jalan yang akan diperbaiki ataupun gedung bertingkat yang sedang dibangun. Para arsiteknya tersebut bekerja dengan menggunakan perbandingan trigonometri. Selain itu, teknologi pencitraan dari komputer dapat digunakan dalam bidang kedokteran secara luar biasa untuk menemukan sumber beberapa penyakit ganas. Waktu kelas 10, jika kalian praktek mungkin ya tentang nilai perbandingan trigonometri, kalian bisa membuat sebuah alat yang bernama klinometer itu untuk mengukur ketinggian sebuah gedung ataupun menara. Nanti kalian dapatkan sudut elevasi dan bisa menentukan kemiringan dari benda atau gedung dan menara tersebut. Untuk materi prasyarat persamaan trigonometri yang pertama, apakah masih ingat tentang semua sindikat tangannya kosong? Itu singkatan dari nilai perbandingan di semua kuadran. Ada kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Untuk kuadran 1, dari 0 derajat sampai 90 derajat. Semua nilai perbandingan bernilai positif. Untuk kuadran 2, dari 90 derajat sampai 180 derajat, nilai perbandingan yang positif hanya sinus dan kosekan. Untuk kuadran 3, dari 180 derajat sampai 270 derajat, nilai perbandingan yang positif hanya tangen dan kotangen. Untuk yang terakhir, kuadran keempat, dari 270 derajat sampai 360 derajat, nilai perbandingan yang positif yaitu kosinus dan sekan. Untuk memudahkan kalian, silakan menggunakan singkatan, yaitu semua sindikat tangannya kosong. Itu bisa kalian gunakan dan bisa dihafal agar kalian ingat. Sekarang kita masuk pada nilai perbandingan trigonometri ya. Di sini Ibu sudah sediakan gambarnya, gambar grafik fungsi trigonometri. Ada sin X,
Ibu kasih tanda hijau yang ini, kemudian cos X Ibu kasih tanda merah, dan tangan X Ibu kasih tanda warna biru ya. Nah, untuk nilai perbandingan trigonometri pada kuadran pertama, kita sering mengenal nilai trigonometri perbandingan ini sebagai sudut istimewa ya. Untuk sin X, ketika X-nya 0 derajat, maka hasilnya 0. Kemudian sin 30 derajat hasilnya setengah. Sin 45 derajat itu setengah akar 2. Dan sin 60 derajat itu setengah akar 3. Sin 90 derajat itu hasilnya 1. Nah, untuk cos 0 derajat itu 1. Cos 30 derajat itu setengah akar 3. Cos 45 derajat setengah akar 2, cos 60 derajat itu setengah, cos 90 derajat itu adalah 0. Nah ya, untuk tangan 0 derajat itu 0, tangan 30 derajat itu 1/3 akar 3, tangan 45 derajat itu 1, tangan 60 derajat itu akar 3, dan tangan 90 derajat itu tak terdefinisi. Atau bisa juga menggunakan rumus tangan itu adalah sin X dibagi cos X. Nah, untuk sin X-nya itu kan 0 derajat. Sin 0 derajat itu kan 0, dan per cos X, X-nya 0 derajat, cos 0 derajat itu 1, sehingga tangan 0 derajat itu sin 0 derajat per cos 0 derajat. Berarti nanti 0 dibagi 1 hasilnya adalah 0 gitu ya. Nah, sin 0 derajat dibagi cos 0 derajat. Nah, ini sama dengan 0 dibagi 1 ya, sehingga tangan 0 derajat itu hasilnya adalah 0 ya. Nah, itu caranya ini tuh ya. Terus ini juga nanti 1/2 per setengah akar 3, hasilnya 1/3 akar 3 gitu ya. Baik, sekarang kita masuk pada trigonometri sudut berelasi. Di sini Ibu sudah sediakan gambarnya ya. Ada sudut-sudut berelasi. Di sini terdiri dari kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Nah, kalian lihat di sini Ibu kasih fungsi tetap, kemudian fungsi berubah. Di sini juga fungsi tetap dan fungsi berubah. Nah, untuk lebih menjelaskannya lagi tentang sudut berelasi, Ibu kasih contoh soalnya. Nah, kalian lihat cos 210 itu ada di kuadran berapa? Ada di kuadran 3, karena dari 180 sampai 270 derajat ya. Nah, cos 210 itu berarti kita gunakan 180 derajat tambah alfa. Nah, ingat fungsinya tetap, berarti nanti hasilnya juga akan cos ya. Nah, kemudian di sini cos 180 tambah berapa supaya hasilnya itu cos 210, berarti tambah 30 derajat, sehingga hasilnya nanti cos 30 derajat. Kenapa negatif? Kita ingat bahwa di kuadran 3 yang positif hanya tangan dan kotangan, berarti cos itu negatif, sehingga hasilnya negatif setengah akar 3 gitu ya. Nah, kemudian kita gunakan cara yang kedua. Cara yang kedua yaitu cos 270 derajat dikurangi 60 derajat. Nah, berarti di sini fungsinya berubah. Fungsinya berubah dari cos menjadi sin ya. Cos berubah jadi sin. Kemudian kosekan berubah jadi sekan ya. Nah,
Sini sin 60 derajat hasilnya. Kenapa negatif? Ya karena tadi itu kan kuadran 3 itu yang positif hanya tangan dan kotangan, sehingga hasilnya adalah negatif setengah akar 3 gitu ya. Baik, ada contoh berikutnya ya. Di sini ada contoh baru ya. Nah, Ibu ngambilnya dari Wardaya College. Yang pertama, tentukan nilai dari cos 120 derajat. Nah, kita ingat bahwa cos 120 derajat itu ada di kuadran 2. Kalau ada di kuadran 2, berarti ada dua rumus yang digunakan, yaitu 90 derajat ditambah A dan 180 derajat dikurangi A. Nah, untuk yang pertama kita gunakan cara satu, yaitu cos 180 derajat dikurangi A ya. A itu alfa. Berapa sih alfanya supaya hasilnya itu 120? Nah, ketika 180 dikurangi si alfa ini hasilnya 120, maka hasilnya adalah 60 derajat. Nah, ini kita ingat bahwa untuk 180 dikurangi A fungsinya tetap, dia tidak berubah. Jadi nanti hasilnya akan tetap jadi cos gitu ya. Nah, cos 180 ini bisa dirubah jadi 2 kali 90 derajat dikurangi 60 derajat. Nah, ini nanti hasilnya cos alfa, alfanya 60 derajat. Untuk nilai cos itu negatif. Kenapa negatif? Karena dia ada di kuadran 2, sehingga hasilnya minus setengah. Nah, untuk cara 2 kita gunakan 90 derajat ditambah A. Cos 120 derajat sama dengan cos 90 derajat tambah 30 derajat. Nah, cos 90 itu 1 kali 90 ya ditambah 30. Nah, ini dia berubah jadi sin. Kenapa? Karena fungsinya berubah sesuai tadi Ibu jelaskan pada slide sebelumnya, sehingga hasilnya nanti negatif setengah. Kenapa negatif? Karena cos 120 derajat itu di kuadran 2 dan nilai positif di kuadran 2 hanya untuk sin saja ya. Berarti cos itu negatif. Baik anak-anak, untuk latihan soalnya Ibu sudah sediakan. Ibu ambil dari live worksheet, nanti kalian pasangkan yang sesuai, pilih jawaban yang menurut kalian benar. Jangan lupa kalian sertakan nama, kelas, dan nomor absen ya. Baik, terima kasih anak-anak untuk pertemuan hari ini. Ibu cukupkan sekian. Sampai jumpa pada materi selanjutnya. Insya Allah kita akan membahas tentang persamaan trigonometri. Untuk latihannya tadi kalian kerjakan. Dan jangan lupa like dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.